sekalian, saya hadir di sini. Ini judulnya rakyat bersuara, bukan pembohong bersuara. Jadi saya sebagai rakyat, saya harus menggunakan suara. Roy Suryo semakin hari semakin trending saja, menghiasi berbagai macam platform media sosial di Indonesia. Nah, anehnya yang membuat trending Roy Suryo itu bukan karena prestasinya, tetapi berhasil membuat banyak orang menjadi enek kalau menonton dia. Dia selalu muncul, tetapi isu yang diungkapkan adalah ijazah palsu Pak Jokowi. Dari tahun ke tahun yang diutarakan hanya satu, ijazah palsu Pak Jokowi. Padahal dari pihak UGM itu sudah mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Dan juga Bareskrim juga menyatakan asli. Tetapi Roy Suryo tidak percaya. Maunya UGM maupun Bareskrim itu mengikuti kemauan dia, yaitu ijazah Pak Jokowi palsu. Nah, anehnya lagi, dulu Roy Suryo itu ngefan sama Pak Jokowi, bahkan menganggap kalau Pak Jokowi itu adalah kakaknya. Tetapi akhir-akhir ini menjadi musuh bebuyutan. Dan teman Roy Suryo yang namanya Respons Yanipar itu dulu juga musuh bebuyutan dari Roy Suryo. Tetapi sekarang satu geng menyerang Pak Jokowi. Pasti ada kekuatan di luar ini semuanya. Mereka tidak mungkin menyerang Pak Jokowi dengan isu ijazah palsu kalau tidak ada kekuatan di luar mereka semuanya. Karena UGM sudah menyatakan asli, Bareskrim sudah menyatakan asli, tapi mereka masih tetap ngotot aja. Oke, kita lihat bagaimana pernyataan Roy Suryo yang menyatakan bahwa Pak Jokowi itu adalah kakaknya. Kita lihat. Sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, karena saya merasa beliau itu adalah kakak saya. Dia adalah orang yang saya selalu minta nanti kan. Hubungannya ada dua, Yang pertama adalah menyangkut Kongres PSSI pada tanggal 17 Maret yang akan datang. Karena meskipun acara itu dimediasi oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, tapi karena tempat dan waktu pelaksanaannya bertempat di wilayah di daerah khusus ibu kota Jakarta, maka selaku pemilik otoritas di DKI Jakarta, saya sowan kepada Pak Gubernur, saya sowan kepada Pak Jokowi untuk mohon izin agar pelaksanaan Kongres PSSI pada tanggal 17 Maret besok itu bisa berjalan lancar. Banyak saran yang nanti bisa ditanyakan langsung ke beliau yang sudah saya terima. Yang kedua adalah saya dalam rangka mengupayakan percepatan pembangunan fasilitas olahraga di Jakarta. Kita tahu Stadion Lebak Bulus itu sudah tidak memadai, maka Kementerian Pemuda dan Olahraga sesuai dengan Undang-Undang SDN setuju untuk alih fungsi Stadion Lebak Bulus menjadi salah satu penyangga sistem transportasi di Jakarta, yaitu MRT. Tapi kita setuju karena akan ada stadion pengganti yang jauh lebih bagus, yang itu yang ada dua, bahkan sama beliau disampaikan tadi ada dua, satu di Taman BMB dan satu lagi yang ada di seputar Ulu Jami. Nanti teknisnya otomatis bisa dijelaskan, tapi kami dari pemerintah pusat, dari Kementerian Pemuda dan Olahraga sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Berikut ini ada jejak digital dari Respons Yanipar, di mana mereka itu berseteru dengan Roy Suryo. Nah, videonya kita lihat bareng-bareng berikut ini. Roy Suryo beraninya diwawancara di TV tapi pas nggak ada saya. Emang Roy Suryo bilang apa tentang abang? Dia melacurkan, katanya saya melacurkan ilmu pengetahuan saya. Padahal dia sarjana S1 Komunikasi UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. S2-nya Magister Kesehatan UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. Roy Suryo kuliahnya bukan IT. Ya makanya dari mana media menselebrasi dia menjadi pakar IT? Tulisannya apa, bukunya apa, program komputernya apa. Roy Suryo bilang abang melacurkan diri gitu. Iya, melacurkan diri. Padahal saya S1-nya saja Teknik Elektro UGM. Gara-gara apa bang abang dibilang gitu? Ya dia komplot mungkin sama Muhammad. Karena saat itu dia datang. Komplot dalam arti mungkin mendukung atau apa ya. Kalau secara teknikal mungkin tidak, ya kan. Tapi mungkin mendukung moral. Karena saat itu dia hadir. Pada saat Muhammad 10 Agustus menyajikan penipuannya, Roy Suryo hadir. Akhirnya Roy Suryo mendapat lawan yang sepadan di dalam
forum diskusi, Roy Suryo dilawan habis-habisan oleh emak-emak yang cukup berani. Emak-emak itu adalah loyalis Jokowi. Roy Suryo CS sampai megap-megap. Emak-emak tersebut menunggu kesempatan untuk melawan Roy Suryo. Emak-emak itu berjanji akan meruntuhkan panggung Roy Suryo CS yang penuh kebohongan. Emak-emak sudah menyiapkan mental, balasan apapun akan dilawan. Oke, bagaimana serunya debat tersebut? Kita ikuti video berikut ini. Mencari panggung hari ini, saya akan robohkan panggung kalian. Saya hadir di sini. Ini judulnya rakyat bersuara, bukan pembohong bersuara. Jadi saya sebagai rakyat, saya harus menggunakan suara saya. Tadi Roy katakan bahwa UGM tidak bersalah. Sekarang kalau UGM tidak bersalah, berarti Anda menuduh Pak Jokowi mencetak ijazah itu, membuat ijazah itu. Nah, kalau memang benar Pak Jokowi membuat ijazah itu, yang harus menuntut Pak Jokowi adalah UGM-nya, bukan Anda. Kenapa Anda sibuk? Kenapa Anda sibuk? Karena apa? Mencari panggung hari ini, saya akan robohkan panggung kalian. Saya hadir di sini. Bagaimana untuk saya menentang kamu, Roy, dengan membawa ijazah palsu? Padahal sebenarnya dia ini udah tahu loh bahwa ijazah itu asli. Roy Suryo, Rismond, dan Tifa, kita tahu apa ya jawaban UGM, kita tahu bagaimana jalannya pengadilan, kita tahu bagaimana Baris-Krim menangani ini, kita tahu. Kita semuanya sudah bisa menyimpulkan secara rasional. Nah, oleh sebab itu, kalau saya sih, saya makanya ndak ikut-ikut campur bicara gitu, lelah gitu. Bahkan sekarang ini udah agak apa namanya ya, udah muncul. Anak gua naik kelas sampai sekarang udah mau tahun ajaran baru lagi, masih juga nih si Roy Panci CS ya bersama dengan dokter Tifa yang gua nggak tahu gelar dokternya dari mana dan siapa yang memberikan gelar tersebut ya, masih aja ngurusin ijazah kata gua. Kali lagi ya gua tanya, gua serius nanya, terus kalau memang ijazahnya Pak Jokowi palsu, manfaatnya untuk Roy Suryo itu apa? Dapat apa Roy Suryo ini? Dapat apa atensi publik? Enggak juga. Bapak Joko Widodo itu sudah selesai menjabat untuk melanjutkan perjuangan kami. Perjuangan apa? Kentut lah, kupret. Ya teman-teman, itu tadi jejak digital dan juga komentar dari netizen yang berhasil saya rangkum ya mengenai isu ijazah palsu Pak Jokowi ini. Kalau kita melihat karakter Roy Suryo seperti itu, kayaknya isu ini akan digoreng terus walaupun pihak UGM yang mengeluarkan ijazah Pak Jokowi itu menyatakan asli dan juga Baris-Krim juga sudah mengatakan asli. Padahal itu kan lembaga yang sangat kredibel sekali, tetapi Roy Suryo itu tidak percaya. Nah, di sini tanda tanya besar. Kenapa UGM sudah menyatakan asli, Baris-Krim juga sudah menyatakan asli, tapi Roy Suryo CS masih tetap ngeyel. Nah, ini berdasarkan survei itu mengatakan bahwa isu ini sengaja digoreng oleh rival politik Pak Jokowi. Nah, di sini bisa kita lihat Pak Jokowi masih mempunyai kekuatan besar sehingga harus diserang terus-menerus ya tentang ijazah palsu. Sayangnya rakyat Indonesia itu sudah cerdas ya, sudah cerdas. Nah, buktinya 76% masyarakat Indonesia itu tidak percaya kalau ya ijazah Jokowi itu palsu. Sisanya itu hanya boloni Roy Suryo CS dan ya tidak menjawab. Artinya sebagian besar rakyat Indonesia itu tidak terpengaruh oleh gorengan-gorengan yang dilakukan oleh Roy Suryo CS. Gorengannya tidak laku ya. Lebih laku gorengan tempe yang dijual di pinggir jalan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Kalau ada komentar dari teman-teman tentang masalah ini, silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau tidak keberatan, silahkan like ya dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di video berikutnya.